umur masih muda gini kan, lihat yang lain, maksudnya ngejar dunia tuh. Tapi kembali lagi, maksudnya minta nasihat lagi sama ini, kalau emang dunia itu kan memang penjaranya bagi orang muslim ya, surganya bagi orang kafir gitu. Enggak dalam masa futur biasanya. Apa sih ya, bisa dibilang sih kayak marbot milenial gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit. Gue Rudi. Kita balik lagi di channel Beta. Alhamdulillah. Kali ini kita kedatangan tamu di Clip on Share. Wah, yang spesial. Kita kedatangan siapa nih, cuy, kali ini? Kali ini kita kedatangan siapa? Kenalin aja langsung. Iya. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gue Anjar Maulana Rifandi. Anjar Maulana. Anjar Maulana. Dipanggilnya biasanya? Anjar. Iya. Anjar. Kita kali ini kedatangan tamu ya. Ya. Namanya Anjar. Dan seperti biasa kita bakal mengulik bintang tamu kita ya. Yes. Kali ini Dengan tema yang berbeda. Kenapa beda? Karena kali ini Anjar ini memiliki profesi yang kebanyakan kaula muda kayak kita ini kurang meminatinya. Iya, benar. Sorry, lu umur berapa sekarang? 20-an atau Umur 25 atau 26 gitu. Lo lahir tahun berapa Hijriah ya? Jadi biar gak ketahuan. Jadi gak ketahuan berapa Hijriah. umur 25 ya? Umur 25 kayaknya, ya. Dengan profesi yang tadi lo bilang? Dengan profesi yang mungkin orang tidak meminati di kaula muda ini. Kalau itu disebut profesi ya. Iya, kalau itu disebut kita profesi. Nanti bakal ngobrol lebih dalam apa profesinya Anjar ini dan kita sebenarnya penasaran apakah itu profesi ataukah itu sebenarnya ibadah. Wah sih. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ke Anjar. Ya. Sekarang lo tinggal di mana nih? Ya. Di Bogor kurang lebih berapa tahun ya? 6 tahun adalah. 6 tahun. Nah, kalau kayak tadi yang Rudi bilang tuh, lo menjalani profesi yang agak berbeda. Ini profesinya apa sih sebenarnya? Apa sih ya, ini bisa dibilang sih kayak marbot milenial gitulah. Wah, ini dia guys. Ini gue baru ketemu. Iya. Jadi seperti apa marmil ini? Ya kayak marbot pada umumnya aja. Ini lo ada backgroundnya apa sih bisa akhirnya lo memilih menjadi marbot milenial ini? Maksudnya apa dulunya lo pesantren atau dulunya keluarga lo tuh emang ada yang dulu jadi marbot atau didikan orang tua lo kayak gimana gitu backgroundnya gitu? Dulu sih kan kebetulan kecil di Tasik ya, sekolah di sana sampai madrasah aliyah gitu, SD, SMP, MTS sama. Oh, semua madrasah ya? Kecuali SD-nya aja sih, SD. Kalau pesantren belum pernah juga, cuman alhamdulillah semasa kecil tuh di lingkungannya ada sekolah agamanya gitu, jadi pulang sekolah SD tuh siangnya sekolah agama ngaji gitu, terus maghribnya ngaji lagi kayak gitu. Cuman ya dulu waktu kecil namanya jadi kayak masih ikut-ikutan belajar agamanya, belum benar-benar pengen belajar agama gitu. Kalau sekarang ngikutin siapa nih sekarang? Kalau sekarang sih ya alhamdulillah mungkin dapat hidayah dari Allah. Jadi belajar agamanya pengen benar-benar gitu. Jadi karena ingin belajar agama lebih benar makanya terjun ke sini gitu, ke marmil ini. Iya, bisa jadi kayak gitu. Jadi memang awalnya backgroundnya udah sekitar lingkungannya agama ya. Udah kental dari kecil. Berarti sebenarnya orang tua juga udah mendorong dong ya, mendorong ke arah sana atau gimana? Ya orang tua sih mendukung aja kayaknya, mau jadi apa-apa juga dulu ya. Nggak ada larangan dulu juga ya, alhamdulillah nggak berat hati gitu orang tua. Meskipun kuliah kan, cuman akhirnya jadi marbot gini ya alhamdulillah bisa nerima juga gitu orang tua. Sekarang sambil kuliah ya? Udah kuliah malah. Udah selesai. Udah selesai. Di bidang apa tuh? Di bidang administrasi perkantoran dulu. Oh, cocok ya. Ini di marbot ya, admin marbot. Bener. Dia khusus. Emang itu dia juga cuy. Kadang-kadang stigma kata-kata marbot. Ini kan kalau orang kan paling apa sih marbot?
beres-beres gitu Iya, kan. iya, Terus iya. cetak-cetak lampu. Tapi sebenarnya enggak ya, berhubungan dengan pengelolaan manajemen masjid itu juga. Nah, makanya sebenarnya tuh aktivitasnya tuh apa aja sih? Kalau yang gue lakuin itu paling bersih-bersih kan itu udah pasti. Terus kalau misalkan azan udah pasti juga. Kalau misalkan imam nih, kan ada imamnya. Imam berhalangan hadir ya kita gantiin gitu. Oh, berarti sekalian imam juga ya? Iya. Imam besar di masjid ya? Enggak, bukan imam besar. Imam. Terus paling sorenya ngajar ngaji anak-anak kecil gitu. Oh, Jadi ada imam yang Terjadwal. pasti atau emang lu jadi bagian imam juga di masjid itu? Kalau dari DKM-nya sih dulu katanya sekaligus imam juga. Oh. Tapi karena maksudnya ada yang lebih ini, jadi ya imam udah sih orang itu aja. Kalau berhalangan hadir baru. Wah, ini ya cuy. Jadi marbot tuh spesial ya. Maksudnya spesial tuh nggak bisa asal pilih ternyata ya. Iyalah, pasti, Iya, pastinya. ternyata bukan cuma dari segi fisik untuk beres-beres maksudnya dan bersih-bersih, tapi juga dari Skill agama. kefasihan ilmu Ya, agama ilmu ini juga agama. harus di ini ya. Berarti insya Allah juz 30 hafal. Juz 30 hafal. Kalau 30 juz. Tapi waktu apply gitu masuk ke dalam ada penawaran untuk jadi marbot, ada nggak sih syaratnya harus hafal berapa juz gitu? Kebetulan di masjid yang tempat gua sekarang itu enggak sih, enggak ada kayak gitu. Nggak ada syaratnya ya? Kecuali mungkin untuk imam ya harus hafal berapa juz gitu biasanya. Nah, kalau untuk imam ya. Nah, terus berarti kesadaran sendiri dong ya untuk meningkatkan hafalan Ya, terus. ya kalau enggak dalam masa futur biasanya Oh iya. biasanya semangat hafalan gitu. Jadi poinnya itu juga kalau marbot ini, kalau kita kan ya kadang-kadang ya orang awam ya suka lupa ya kan. Terus tadi futur juga kan. Iya, iya. Kalau ini dekat terus sama masjid. Iya. Azan ya selalu azan, terus meningkatkan ini. Wah, ini masya Allah banget ya. Pernah futur nggak tapi? Ya sering lah, pasti namanya manusia. Kita ya. Dengan background pendidikan yang lo ceritain tadi sih. Lo juga terakhir background pendidikan administrasi perkantoran kan. Umur masih muda. Kok kepikiran sih pengen jadi marbot? Apa ya dulu kebetulan kan alhamdulillah lingkungan tempat tinggal tuh jadi mendukung banget gitu buat belajar agama gitu. Terus di situ juga ada sehari-hari ada ustadz gitu ya, yang suka ngasih nasihat gitu, ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah belajar dari beliau gitu kan. Terus beliau menyampaikan satu hadis katanya, ada dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang menjadi tukang bersih masjid gitu ya, terus meninggal kan. Terus kemudian Rasulullah nggak tahu kalau si marbot itu meninggal karena nggak dikasih tahu sama sahabat karena pikirannya orang nggak penting gitu. Tapi ternyata Rasulullah kan menanyakan, terus beliau minta ditunjukkan di mana kuburannya si marbot itu. Akhirnya beliau menyempatkan sholat gitu meskipun si jenazahnya udah dikubur gitu. Jadi kan Rasulullah aja sampai menyolatkan gitu. Jadi mau menyolatkan betapa mungkin mulianya gitu lah seorang marbot. Kalau pikiran gue ya dulu. Iya. Masya Allah. Ini gue kepikiran nih cuy. Kalau beberapa belakangan ini mungkin kita kenal ada yang namanya Aldi Taher. Oh. Aldi Taher mungkin lo kenal juga kan? Viral. Dan dia beberapa pernyataannya menyebutkan gini, gue nggak mau terkenal di dunia tapi pengen terkenal di akhirat. Kata Aldi Taher. Nah, sebenarnya real dari kata-kata itu yang disematkan ya ke marbot ini. Gimana tadi Rasulullah SAW ya sampai menspesialkan sholat di kuburannya pada hari itu juga. Akhirnya kuat dia kepake juga ya. Walaupun penyematannya ini yang benar. Iya. Marbot milenial ya. Lu di umur yang sekarang ini udah menikah belum, bro? Alhamdulillah udah sudah. Wah, bisa muda loh. Ya. Udah berapa lama? Dari umur berapa nikah?
Dari umur pokoknya tahun 2017. 2017. Oh, Kebetulan berarti sama teman satu kampus juga dulu. oh 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Berarti umur 21. Iya 2001. Satu luar Iya. biasa. Nggak ada pacaran-pacaran nih. Ini milenial sejati nih, Mas. Iya, gitu. Masya Allah. Milenial syar'i. Milenial syar'i. Iya betul. Nah, terus tanggapan istri gimana ketika menerima pekerjaan ini? Biasanya kan istri ya ada aja lah, janganlah gitu lah, gimana? Ya. Atau mendukung malah gitu. Alhamdulillah sih malah mendukung kan. Masya Allah. Malah sebelumnya kan sebelum menikah tuh emang dulu sempat pernah kerja di salah satu bimbel dulu. Oh oke. Dulu, ya. Oh berarti setelah lulus sebenarnya ada pekerjaan lain. Ada. Oke. Terus ya merasa nggak nyaman gitu kan. Sebenarnya sih lingkungannya juga syar'i juga sebenarnya, cuman merasa- Nggak nyaman karena nggak sesuai dengan syari gitu lingkungannya. Enggak, bukan. Lingkungannya sih syar'i. Oh, Cuman ya bukan passionnya mungkin Oh. kerja kayak ya, terus pas mau menikah malah pas menikah itu belum bekerja lagi. oh belum. Sampai akhirnya setahun kalau nggak salah ya pas nikah itu belum kerja lagi, cuman jual-jual baju muslim gitu, nggak ada pekerjaan tetap lah gitu. Oke Ya. oke. Nah setelah itu akhirnya kebetulan di masjid itu belum ada marbotnya, akhirnya cobalah apply ke situ kan. Akhirnya alhamdulillah terus ya nyaman juga kan. Hari-hari di masjid gitu. Jadi istri mendukung Istri ya? mendukung, alhamdulillah nurut aja sih. Nurut aja. Alhamdulillah. Nggak ada tuntutan lebih misalnya dari istri. Nggak ada, alhamdulillah. nggak ada. Masya Allah ya. Itulah dimana kita mengejar akhirat, disitulah dunia mengejar kita. Jadi tentu kalau bekerja untuk mengurus masjid, aktivitasnya semakin banyak nih ya. Kan tadi ada ngaji, ya kan? Ada selain dari azan, mengimami, apalagi mungkin ada aktivitas-aktivitas tambahan kali ya. Kalau Jumat tuh Ya, biasanya paling capek Jumat biasanya. kenapa Jumat paling capek? Ya kan harus beres-beresnya sampai ke belakang banget. Oh, ya, ekstra. Oh, oke. Nyiapin di masjid itu. Jamaahnya lebih banyak ya? Ada Jumat berkah juga. Oh, Jadi, Masya Allah. setiap Jumat kasih makanan gitu. Jadi kan harus nyiapin juga. Kadang suka jadi imam juga nggak waktu Jumat? Jumat kebetulan Betul. lagi pandemi kemarin kan, jadi belum bisa undang imam khotib dari luar. Jadi kadang-kadang ya Oh gitu. Jadi berarti khotbah Jumat juga? ya kadang-kadang. Oh luar biasa. Umur 25 khotbah Jumat. Khotbah Jumat, imam Jumat juga sekalian ya itu ya? Iya. Oh. Tapi itu juga diajarin dulu sama ustadz di situ. Oh berarti ada ustadz yang Ya, yang menaungi sebagai dewan penasehat. Iya. Oh berarti Lu umur 25 tahun, waktu Jumatan lagi ngapain? Kalau gue sih pasti ngantuk. biasanya begini. Masih sempat nggak sih aktivitas-aktivitas atau apa namanya? Bermain, me time. Main. Ya mainnya yang tentunya yang positif ya kayak olahraga gitu ya. Lu olahraga seneng apa? Wah kebetulan semua olahraga kayaknya seneng ya. Sepedaan, badminton. Oh sepedaan futsal. juga? Iya, Badminton juga? badminton, futsal, kayak gitu. Pingpong nih. Wah. Malah di halaman masjidnya ada meja pingpong. Oh dibuka, digelar meja pingpong gitu ya? Itu masih sempat tuh melakukan kegiatan-kegiatan itu. Masih ya. Wah ini teman-teman juga harus tahu ya bahwa Ini milenial sejati. milenial sejati. Mau main oke, ibadahnya jalan terus. nggak ngaruh ya ternyata ya. Dan masih bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakuin seperti biasa ya. Iya. Ya, asal pas waktu azan ada aja di masjid gitu. Ya, justru itu jadi apa ya? Jadi pembatas ya, pembatas. Jadi kan kadang-kadang ada orang sepedaan ya. Iya. Gue juga pernah ngelakuin Capek. sepedaan sampai mulai jam 8 pagi pulang jam 2. Oh. Nah, zuhur udah lewat tuh. Zuhur lewat. Kalau gini kan ketahuan. Iya. Wah, harus Ada ada batas. zuhur. Iya. Nah, berarti Pulang cepat. Jam 11 udah. Ya, jangan sampai puncak mainnya, nggak bisa balik kan? Atau sengaja bawa ransel di sono di atas sholat kan? Cuman nggak azan di sini. Pingpong kan? Ya, main Lagi pingpong. pingpong jam 2 bentar lagi Selesai. asar. Justru ini jadi pembatas ya antara kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kapan tuh biasanya? Oke lah, kita coba sepeda, misalnya sepeda. Kapan tuh?
sepeda ya bisa pagi kan, bisa. Hari apa? Harinya biasa, hari apa aja? Hari apa aja kan, kalau gue kan bisa hari apa aja. Cuman kalau sendiri emang gak semangat sepedaan, biasanya ditemenin sama jemaah masjid juga, alhamdulillah pada suka sepedaan. Ngajak. Ada komunitasnya. Ada komunitas. Sabtu kalau enggak Minggu gitu. Pagi. Pagi. Begitu juga kayak badminton, pingpong, Ya. pagi. Pagi. Kalau pingpong masih sempet sore, karena Sore. kan ya di halaman masjid. Oh, oke. Masih Deket. waktunya bisa kelihatan ya. Iya. Bentar lagi azan langsung. Nah, kalau futsal baru malam paling bisanya. Oh, futsal biasanya emang malam sih ya. Iya. Futsal malam. Bis-bis. Nah, itu kalau habis main futsal tuh kan biasanya selesai jam 12-an ya. Pengalaman Iya. gua main futsal Nah, dulu. Iya kan dulu. Maksudnya sekarang udah nggak main futsal. Sekarang e-sport. Nah, itu kan biasanya sampai jam 12 malam. Ya, pengalaman sampai jam 12 malam. Tuh besok paginya gimana tuh? Nah, paginya ya kadang kesiangan juga, pernah. Oh, pernah. Pernah. Normal ya. Normal. Manusia biasa. Nah, kalau kesiangan gitu yang azan siapa? Ada jamaah. Ada jamaah. Oh, berarti sudah memahami satu sama lain. Kalau marbotnya kayak gitu. Marbotnya masih muda gitu. Masih muda. Banyak hilap ya, banyak hilap. Di luar dari ya ada kekurangan-kekurangan yang manusiawi ya. Tapi arahnya itu menurut gua sangat positif, di mana di umur-umur kita dulu itu nggak bakal ngelakuin hal yang kayak begitu gitu loh. Setiap hari itu selalu, bukan setiap hari ya, setiap waktu selalu diliputi dengan ibadah ya. Iya. Ingat ke masjid, ingat ke masjid. Kan ada hadisnya kan, siapa yang dinaungi di surga? Siapa yang pikirannya bertaut Anak muda yang Anak masa muda. mudanya tuh selalu dekat dengan masjid dengan ya. masjid. Anak muda yang tumbuh. Ajak-ajak ya bro kalau dinaungi. Memang kita ngajak-ngajak ini supaya bisa diajak nanti kalau. Iya. Menurut lo pribadi juga kan, marbot nih profesi atau bukan gitu maksudnya? Kalau dilihat dari segi bersih-bersihnya mungkin ya. Kan karena dibayarnya juga dari hasil bersih-bersihnya ya. Kalau dari azan gitu ya, kadang dari imam. Itu kan maksudnya ibadah gitu. Jadi ya kadang suka di hati juga berat nih kayak azan gitu tuh kan. Cuman ya ada masanya pas mau azan malas gitu kan, gara-gara kerjaannya azan. Tapi kan baik lagi nasihatin ustadz yang di masjid itu selalu bilang katanya, kalau azannya itu ibadah katanya. Nah, kamu jangan malas-malesan gitu. Terus kalau kamu itu dibayar apa dari bersih-bersihnya gitu. Jadi niatnya untuk itu ya, jadi ya, maksudnya untuk duniawinya ya itu tadi proses tadi Ya mungkin profesinya mengurus ya, lah mengurus masjid. Jadi bisa dipartisi sendiri ya. Iya, ya, iya. jemaah gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ini bisa disebut profesi ya. Ya, menurut lo gimana? Mungkin Lo mencintai gini aja dulu. Lo mencintai pekerjaan ini nggak? ya alhamdulillah mencintai sih. Mencintai. Terus setelah melihat teman-teman yang lain gitu, lo ada tertarik? Kepikiran nggak? Nggak usah tertarik. Kepikiran nggak sekilas? Gue kayaknya sebenarnya gue jadi IT nih keren nih. Gue jadi apa sesuatu yang lo cita-citakan, mungkin ada nggak kepikiran gitu? Ya. Sekilas aja. Pasti ada. Pasti ada ya. Godaannya kan kadang mikirnya umur masih muda gini kan, lihat yang lain. Maksudnya ngejar dunia tuh. Tapi kembali lagi maksudnya Diluruskan lagi nih. ya diluruskan lagi, minta nasihat lagi sama ini. Kalau emang dunia itu kan memang penjaranya bagi orang muslim ya, surganya bagi orang kafir gitu. Jadi ya Beberapa buat hadis nih yang kita dari hari ini. Udah lengkap ini. terus ya ada ini juga kebetulan jemaah masjid situ tuh ada yang umurnya udah tua gitu. Iya. Sebagai pengalaman gitu. Terus mereka itu kayak profesor, orang tokoh lah dulunya. Iya, Nah, terus kalau cerita di masjid itu suka bilang menyesal dulu nggak belajar agama gitu dari kecil gimana gitu. Gitu. Jadi ya makin termotivasi. buat apa gitu nyari-nyari dunia gitu ya. Tadi kalau kayak lo bilang ada dibayar untuk yang bersih-bersih, tapi untuk azan ibadah gitu ya. Iya. Berarti ini ada gajinya ya?
Ada. Oh, ada gajinya. Ada gaji. Jangan salah. Mau tahu? Kita nggak bakal ngorek sampai ke nilai, gitu kan? Kita nggak bakal ngorek sampai ke nilai. Enggak, masalahnya gini, dilihat aja dari cerita dia tadi. Dia sepedaan, Sepedanya ya kan? futsal, ya. Makanya kan kita nggak ngorek dari Futsal, nilai ya. kan? Kita nggak ngorek dari nilai. Tahu lah gajinya. Futsal iya, Iya, ya kan? sepedaan, iya. Badminton butuh raket kan? Iya. Sepedaan masa nggak butuh sepeda? Dan ya? punya istri. Nah, ada nggak sih dari katakanlah kan kalau sosok milenial kan Inovasi banyak nih kan ya. Menurut lo apa? Iya. Ada nggak sih pengelolaan masjid yang versi lo tuh yang wah kayaknya nih boleh nih harusnya seperti ini nih gitu. Ada nggak menurut lo yang perlu didorong? Apa mungkin dari kaitannya dengan sosial media gitu? Sosial media sih kayaknya enggak, mungkin lebih banyak kayak di perbanyak kajian aja gitu. Perbanyak kajian. Iya, di masjidnya. Mungkin itu aja kali. Kajian itu memang sebelumnya nggak ada? Ada, cuman ya mungkin kurang ya, kayak seminggu sekali gitu kan. Seminggu sekali. Oh, harusnya seminggu 7 kali. Enggak juga. Itu bosan juga. Perbanyak kajian. Terus kajiannya selama ini kajiannya mengikuti dari ustadz mana? Ustadz yang menaungi dewan pengawas ini atau? Iya. Oke. Saat ini masih ustad itu. Selama ini dari ustadz di DKM ya? Iya. Oke. Ya benar sih kayaknya ya. Kalau kita lihat sekarang masjid-masjid juga udah mulai ya gencar ya kajian-kajian ya. Iya, kajian-kajian. kajian. Yang ada sekarang ustadz yang banyak ya. Cuma Cuma terkendala pandemi ini Iya, ya. betul. Pandemi ini jadi banyak yang juga dilakukan secara offline ya. Secara online. Secara online. Secara online. Jadi banyak dilakukan online. Nah, kalau menurut lo dari kajian kan tadi berbanyak kajian, siapa sih ustadz favorit lo yang pengen lo datengin gitu? Iya. Siap. Ada nggak Banyak ustadz? Sebutin 3 ustadz favorit lo. 3 ustadz favorit nih. Yang satu yang jelas yang ustadz yang ada di DKM itu. Wih, kayaknya melekat banget ya. Nah, ini ustadz ini siapa? Syafiq bisa lama mungkin ya kalau bisa. Iya, Syafiq Salama. Satu lagi ustadz ini aja Farhan Abu Furaihan. Oh, Milenial juga ya. masih muda. milenial. Terakhir nih, dengan pekerjaan marbot ini, profesi marbot ini, lo puas nggak sih? Atau lo punya harapan lain berkembang lagi? Kalau untuk profesi sih kayaknya maksudnya urusan duniawinya ya. Kalau profesi gitu puas Iya. mungkin kalau tapi yang ingin dikembang itu mungkin pengen kuliah lagi tapi di kursus agama gitu. Oh, iya. Pengennya ya tapi belum kesempatan. Iya. Ya itu harus ya nanti supaya bisa lebih meningkatkan Iya. lagi mungkin jadi ustadz tadi tuh, Syafiq, ustadz. Sebenarnya basicnya bibit-bibit dari ustadznya ya udah ada ya. Udah ada. Dekat dengan agama, setiap hari dekat dengan ibadah. Iya. Tinggal dimasukkan insight Ya, ilmu ilmu lagi. ilmiahnya, udah jadi nih. Jadi Wah, deh, Ustadz. kayaknya oke nih, kayak next kita bakal susah nih ngundang. Bakal susah Iya. ngundang Ngundang ustadz aja. Hafizahullah. Ya gitu. Jadi Amin ya mudah-mudahan. Iya, amin dong. Karena video ini akan kita save nanti, ya kan? Siapa tahu udah Tahu ya begitu jadi 5 ustadz-ustadz. tahun lagi ngeliat video ini. Iya kan? Nah, inilah awal mulanya. Wah, Betok sudah pernah mewawancarai marbot milenial, kemudian jadi ustadz terkenal. Sebenarnya emang apa ya? Kadang-kadang kita menjalani hidup ini ya begitu kita dekat dengan agama, ya jalanin aja ya. Iya. Apa yang Allah kasih tetapkan buat kita ya. Tapi juga kita jangan lupa juga, kita juga harus semangat lah. Itu Kita dia. punya target-target kayak lo bilang tadi lo mau jadi Kuliah lagi. untuk memperdalam ilmu agama, kejar, ya kan? Kejar jadi motivasi diri. Lihat video ini 5 tahun lagi. Ya. Ini jadi pembuktian nih video ini. Pembuktiannya. Khusus. Wah banyak banget yang kita dapat dari obrolan kita kali ini ya. Iya. Bahwa stigma masyarakat tentang marbot tuh ya nggak hanya untuk bersih ya, tapi ilmu agama juga harus punya Ada ya. manfaat di situ, Iya, bahkan manfaat yang lebih. Anjar tadi juga
bilang ikut menjadi khotbah. Untuk menjadi khotbah hari Jumat. Itu Masya Allah banget, nggak sembarang orang bisa menjadi khotbah di hari Jumat ya. Artinya ada pelatihan juga di sana dengan dewan pengawas ya, tentunya ustadz yang sudah berkompeten di sana. Jadi ada peningkatan sisi kualitas manusianya, gitu kan, sehingga terbentuklah marbot milenial yang syar'i. Dan satu lagi cuy, selain tadi harus dimilikin sama marbot tentang pengetahuan agama ya, ternyata Anjar juga melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Iya, bersepeda, jadi tidak menghalangi. Bersepeda, main futsal, iya, dan lain sebagainya. Iya. Justru kita yang udah kerja begini nggak jelas, mainnya nggak jelas, jarang maksudnya waktunya susah gitu kan. Sementara ini masih bisa banyak aktivitas ya. Dan kalau gue bilang ya ini bisa menjadi pilihan profesi. Ya buat teman-teman buat teman-teman yang mau lebih dekat dengan agama setiap hari, tapi masih bisa melakukan aktivitas kesehariannya, dan digaji. Wah, ini bisa jadi pilihan profesi. Apply, Marmil. Oke guys, segitu dulu episode Clip on Share kita kali ini bersama tamu yang spesial, Marmil. Ustadz Anjar. Semoga konten ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi pahala jariah. Tentunya kita mengadakan konten ini agar memotivasi teman-teman terutama yang kaum milenial untuk mendekatkan diri kepada agama. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, atau kalau nggak juga nggak apa-apa, cukup di share aja supaya menjadi pahala jariah untuk kita semua. Segitu dulu konten dari kita. Jangan lupa juga kalau yang masih masukkan bisa DM di Instagram kita biar menjadi bahan konten-konten kita berikutnya. Bro, thank you banget. Terima kasih waktunya hadir. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan apa yang dicita-citain sama Bro Anjar nih 5 tahun lagi nih udah jadi ustadz. Amin. Yang bisa mengisi di kajian-kajian di masjid-masjid. Amin. Oke, segitu dulu guys dari kita. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.